Dalam kasus ijazah atau analisis ini pun juga teknis. Nggak ada lah agenda-agendaan. Gitu. Mau agenda apa? Mas Roy juga bajunya keren-keren setiap tampil di TV kan. Baju baru Ada lagi, wah kita tunggu nih apalagi. Ada sering ada gambar, ada Mas Gibran juga, ada gambar beda-beda lah, sangat kreatif lah kalau Mas Roy ini kan. Iya. Jadi itulah mungkin masyarakat juga bisa menilai dan Pak Jokowi juga akhirnya menarik kesimpulan sepertinya ada agenda politik nih. Kata-kata mutiara. We walk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Oke. Selama ini, meskipun itu katakanlah sudah melalui satu proses di Barreskrim, di Puslapor, kami tuh tunjukkan semuanya. Tadi dikatakan oke itu fotokopi, tapi kami berani adu bukti, berani adu data. Beliau merasa namanya dicemarkan sehingga inilah satu-satunya cara, karena kita sudah memberikan himbauan secara luas, tapi tidak juga diindahkan sehingga ini satu-satunya cara untuk fitnah ini dihentikan dan nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan. Halo Sobat Tempo, Anda menyaksikan Bicara Perkara, ngobrol soal hukum yang tentunya menghadirkan fakta dan analisis hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kian melebar. Selembar kertas yang semestinya menjadi tanda pencapaian telah berubah jadi alat tuduhan. Jokowi kembali bersuara, ia mengatakan ada agenda politik besar dan isu pemakzulan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dari kursi Wakil Presiden. Lantas, apakah ini perkara hukum murni atau manuver politik yang sedang dimainkan? Untuk mendiskusikannya, TV Tempo mempertemukan dua sosok yang ramai diperbincangkan. Pertama, pakar telematika sekaligus terlapor kasus ijazah Jokowi, Rosuryo. Mas Roy, terima kasih atas waktunya untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Terima kasih. Sumringah sekali senyumnya. Kami juga mengundang kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibon. Bang Yakub, terima kasih atas waktu Anda untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Terima kasih. Saya akan mulai perbincangan dengan Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, ini jika kita melihat ya, gelar perkara sudah dilakukan di Barreskrim Polri, kemudian status hukum di Polda Metro Jaya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, tapi tampaknya semakin naik status hukumnya makin ngegas nih. Gimana Mas? Bukan makin ngegas, ya itulah sebenarnya fakta-fakta yang kemudian muncul. Kayak ada kasus, ini kasus yang lain kebetulan terjadi juga di UGM ya. Jadi artinya ada seorang mahasiswa tertabrak oleh mahasiswa yang lain dan kemudian wafat, namanya Argo ya. Nah, awalnya hanya kasus laka lantas. Tapi kemudian karena itu meninggal, kemudian muncul dan akhirnya muncul ada temuan baru yaitu plat nomor mobilnya pernah diganti. Jadi kan terus kemudian ada fakta baru lagi muncul. Ini saling berhubungan meskipun tidak langsung dan tidak pada saat. Jadi sama. Awalnya yang kemudian menimbulkan rame adalah ketika muncul penampakan ijazah. Yang awalnya tahun 2022 dulu itu pertama kali muncul oleh Pak Sigit Sunarta ketika itu di kampus UGM dalam wawancara sebuah TV. Kemudian diposting oleh seseorang di X ya. Dan postingan itulah yang sebenarnya membawa ini menjadi heboh sekali. Karena seorang kader PSI, Dian Sandi waktu itu posting yang berwarna. Jadi karena itu muncul berwarna dan sangat kontras, pas fotonya juga nampak tidak natural, ya kontras banget. Kami menganalisis dengan ELA, Error Level Analysis waktu itu. Karena itu digital barangnya. Ya, jadi itu barang digital kita analisis juga dengan digital. Karena kita memang sampai dengan detik ini saja. Ya, tidak ada kalau kita tantang ya. Tidak ada orang yang pernah melihat langsung ya gitu. Mungkin kuasa hukum pernah lihat ya. Artinya barang itu penampakan ijazah itu secara analog atau secara fisik. Tapi yang lain kalau kita tanya enggak ada. Nah, jadi itulah yang sebenarnya kemudian muncul yang lain. Dan kemudian ketika ditanya terus, kan belum pernah lihat ijazah aslinya, ngapain juga? Oke, kami akhirnya tanggal 15 April itu sempat ke Jogja, sempat ke Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, dan diterima langsung oleh dua wakil rektor, Prof. Wening Udasworo dan Dr. Aris Sucito. Di situ juga ada dekan, Pak Sigit Sunarta yang ada videonya menunjukkan fotokopi itu. Kita diperlihatkan bukti primer, yaitu skripsi. Ya, itulah makanya skripsi kita masukkan juga sebagai analisis. Dan skripsinya saya bisa mengatakan 99,9% palsu. Karena apa? Skripsi itu tampak sekali. Ada pencampuran antara ketikan manual dan print yang sudah baru. Tidak ada lembar pengesahannya. Tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya ditandatangani oleh orang yang diragukan sendiri putrinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang sempat disebut-sebut beberapa tahun sebelum sebagai dosen pembimbing. Mau pembimbing skripsi, mau pembimbing akademik, di situ nggak ada. Dan Pak Kasmujo sendiri akhirnya juga muncul pengakuannya dan sudah dilaporkan juga oleh Pak
respon ya, Pak Jokowi dilaporkan karena pengakuan bohongnya soal Pak Kasmujo ini. Jadi artinya itu bukan ngegas, tapi ya fakta-fakta yang akhirnya muncul dari kasus ini kita akan berkembang. Makanya satu lagi Mas, ketika Barreskrim menyampaikan soal desa KKN di Ketoyan, ya tahun KKN berapa? 83 Pak Johandani waktu itu bilang. Pak Jokowi kemudian meralat 85. Karena 83 kita teriak waktu itu, nggak mungkin anak 80, 83 udah KKN, 3 tahun udah KKN itu kan. Apalagi dengan melihat hasil akademiknya yang maaf ini sangat minim gitu loh. IP-nya kurang dari, IP-nya hanya 2 atau sekitar 2. Nah diralat sampai heboh desa Ketoyan tuh yang tadinya orang sudah bilang 83, akhirnya ngeralat 85. Jadi ya kayak gitu tuh konsekuensi dari sebuah ketidakbenaran ditutupi dengan ketidakbenaran yang lain. Gitu. Baik. Ini status hukum naik ya dari penyelidikan ya, saya menjadi dengar begitu, penyidikan. Baik, ada potensi Anda dan juga terlapor lainnya ini menjadi tersangka. Ada potensi itu, Mas Roy. Ini apakah Anda siap menjadi tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik seperti yang disangkakan kepada kuasa hukum Jokowi? Lucu saja, karena perkara fitnah dan pencemaran baik itu kan ada kasus perkaranya ijazah palsunya dulu. Ijazah palsunya itu harus dibuktikan dulu keasliannya di level pengadilan. Nggak bisa hanya di level kepolisian atau hasil analisis dari lab 4. Ya. Itu inkrah di level pengadilan. Baru kemudian dari situ kalau itu tidak benar berarti kebalik. Justru orang yang buat ijazah itu yang jadi tersangka atau yang menggunakan ijazah. Tapi kalau itu memang asli putusan pengadilan, ya nanti mungkin kuasa hukum bisa beda pendapat, gak apa-apa. Itu kemudian baru itu jalan fitnahnya di mana, pencemaran baiknya di mana. Jadi ada potensi juga orang yang kemudian merubah itu dan juga orang yang kemudian melaporkan. Bahkan tidak hanya kami, orang yang memposting pertama kali, saya selalu sebut ya, namanya Dian Sandi itu, ya, yang kemarin juga saya dengar itu juga ditanyakan ke Pak Jokowi ketika pemeriksaan di Polresta Solo, ya, itu juga karena mau dia sudah dikasih izin, dia minta maaf pun. Pasal 35 dan 32 di Undang-Undang ITE itu pokoknya tanpa hak, ya, tanpa hak dan tanpa bukan itu memposting. Artinya kalau mengasih izin, harusnya Pak Jokowi ngasih izin, ada bukti pemberian izin, hitam atau meterai gitu ya. Oke Dian Sandi, kamu boleh Kalau selama nggak itu atau baru izin yang bikin belakangan, Dian Sandi lah yang kena di pasal 32 dan 35 ITE. Gitu. Beberapa waktu silam Anda sempat meminta kepada penyidik Barreskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Ya. Gelar perkara kan sudah dilakukan. Ya. Untuk apa lagi khususnya ini? Khususnya sesuatu yang di Barreskrim sudah. Karena untuk kita mencari bayangan kami di gelar perkara khusus itu adalah semua bukti digelar. Mau itu bukti yang yang digital, syukur-syukur yang analog digelar semua jadi bukti itu. Sehingga kita bisa melihat ternyata enggak. Gelar perkara khusus yang sudah disajikan itu ternyata hanya mengulang saja repetisi dari gelar perkara. Bahkan di gelar perkara sebelumnya tanggal 22 Mei. Ya, itu jelas ada foto-fotonya. Di gelar perkara khusus kan nggak ada. Padahal kami melakukan analisis yang jelas betul. Ada ELA saya tampilkan, error level analysis, kemudian diploma comparison saya tampilkan, foto identification saya tampilkan, muncul semua. Dan yang nggak ada. Dan di Polda memang betul Mas. Polda kami juga minta gelar perkara khusus juga di Polda Metro ya, bukannya dari Barreskrim. Kalau Barreskrim gelar perkara khusus itu supaya kasus itu diulangi lagi, ya dilihat lagi, jangan di stop. Kalau di Polda Metro Jaya adalah untuk melihat kok bisa naik jadi tersangka, bisa naik jadi penyidikan tuh karena apa? Karena selembar ijazah fotokopi, gitu loh. Gitu kan belum ada, aslinya belum disita kemarin ya. Kalau sekarang konon sudah disita, ya kan berarti kan harusnya belum bisa naik dulu kemarin, kok tiba-tiba udah naik. Itu ada ketidaksesuaian. Oke. Gitu. Ada statement menarik dari Pak Jokowi terkait agenda politik besar dan isu pemakzulan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Ya. Apakah Anda bagian dari agenda politik besar dan isu pemakzulan Gibran, Mas? Saya ketawa panjang, Mas. Karena saya sudah tidak di politik lagi sudah sejak 5 tahun yang lalu, Mas. Betul bahwa saya dulu adalah sempat ada di politik. Posisi saya bahkan sudah ya lumayan lah wakil ketua umum sebuah partai besar. Ya, tapi saya sudah mengundurkan diri dengan resmi pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi surat super semar itu, surat perintah 11 Maret itu tahun 2020. Dan saya mengundurkan diri dengan surat resmi. Itu jarang Mas, orang partai mengundurkan diri resmi diterima langsung oleh Pak Ketua Umum pada waktu itu Pak SBY. Saya diberikan restu karena saya alasannya sekolah waktu itu. Alhamdulillah saya memang kemudian sekolah dan selesai ya dokternya pada tahun 2024. Asli loh Mas ini dokternya. Dokter asli ya. Ya jadi cum laude ya gitu. Jadi artinya bukan tiba-tiba dapat doktor atau tiba-tiba
dokternya 2 bulan gitu, bukan Mas, ini beneran Scopus juga gitu. Jadi artinya kita submitnya jurnalnya itu beneran. Jadi artinya di situ adalah saya pamit baik-baik. Saya tidak tahu ada agenda politik apapun yang ada. Kalau ini makanya sebelum tanya ya, kalau nanti ada pertanyaan, kalau misalnya pemirsa Tempo ini, loh kan Roy ikut serta itu dalam Purnawirawan, ketika ada press conference. Loh iya, di Purnawirawan itu saya diminta selaku ahli ketika dalam surat Purnawirawan itu ada satu hal yang dimasukkan dalam kasus Fufu Fafa. Persis mirip kasus ijazah atau skripsi palsu ini. Di kasus Fufu Fafa itu saya juga menyatakan 99% Fufu Fafa adalah orang yang selama ini di Mas sebut tadi. Ya, itu jelas betul di nomor handphonenya, akunnya, IP-nya, intraprotokol, bahwa itu akan digunakan untuk agenda yang lain, ya itu terserah yang akan menggunakan. Saya pure teknis. Dalam kasus ijazah atau analisis ini pun juga teknis. Nggak ada lah agenda-agendaan. Gitu. Mau agenda apa? Nggak ada agenda ya? Nggak ada niat dari saya tidak ada sama sekali, karena ini adalah analisis teknis, science based, itu harusnya dihadapi juga dengan science based. Baik, saya ingin ke Bang Yakub dari sisi hukum, Bang. Apakah Anda indikasi bahwa tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi ini memiliki muatan politis atau kemudian dimaksudkan untuk mendiskreditkan pribadi beliau secara sistematis? Ya, Mas Fahri, pertama-tama terima kasih nih atas undangannya. Saya sebenarnya agak lebih suka nih kalau diskusi lebih guyup, lebih santai, lebih konstruktif. Kan enak kita bisa diskusinya dalam juga. Kadang-kadang kalau di media, di TV kan dipotong-potong karena waktunya kan terbatas. Kalau ini kan lebih enak ngobrolnya. Mungkin kalau mengenai politis, kalau boleh saya share sedikit, ini kan perkara sudah cukup panjang sebenarnya, Mas. Sudah bertahun-tahun sebenarnya ada isu-isu mengenai ijazah Pak Jokowi. Sudah juga pernah diuji di pengadilan secara perdata di PN Pusat. Kemarin pun sudah diuji juga tuh di PN Solo. Ternyata dua-duanya kalah. Dua-duanya mereka tidak berhasil untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sehingga kami melihat bahwa, loh kok ini nggak habis-habis ya dari dulu. Dan dulu itu Pak Jokowi masih presiden awalnya. Jadi kami kebetulan sudah kuasa hukum di situ sejak Pak Jokowi sudah masih presiden. Jadi diskusinya dengan Pak Jokowi waktu itu adalah, Pak, ini kenapa ya kira-kira ada isu begini ya? Dari beliau juga sampaikan, ya saya juga nggak tahu. Tapi ya ada gugatan, ya harus kita layani sebagai warga negara yang taat hukum. Kami layani dan ternyata kan jelas mereka kalah, tidak diterima gugatannya. Nah, pada saat itu pun kami sampaikan juga, Pak, ini ada opsi, beberapa opsi. Bisa juga Bapak gugat balik, bisa juga laporkan secara pidana. Namun beliau waktu itu sebagai warga negara dan sebagai presiden, mungkin kan dengan kebesaran hati sebagai kenegarawan, beliau sampaikan tidak perlulah. Mungkin kan sekarang saya presiden, ada orang mengkritik saya walaupun dengan cara kritiknya tidak berdasar dan melawan hukum, tapi ya biarkan sajalah. Sampai akhirnya beliau selesai purna tugas. Nah, beliau purna tugas kok masih lanjut dan makin parah lagi. Pihak-pihaknya makin banyak juga. Itu yang kami sayangi dan kami bingung sebenarnya. Sampai di sekitaran bulan Maret atau April, kami berdiskusi lagi dengan Pak Jokowi. Pak, ini sudah ada eskalasi seperti ini. Dan beliau juga bolak-balik dengan kami diskusi sehingga akhirnya kami memilih untuk oke, kita coba dulu sampaikan secara publik, secara masif. Tolong untuk memberikan himbauan lah. Tolong pada semua orang yang masih mendalilkan ini, memiliki tuduhan-tuduhan yang fitnah seperti ini, tolong dihentikan. 2 kali kita berikan itu secara press conference, secara resmi. Ternyata makin parah lagi, malah makin diuji lagi, dikasih analisa-analisa yang sebenarnya menurut kami tidak berdasar. Oleh karena itu, ya tentunya Pak Jokowi sebagai warga negara yang memiliki hak hukum, menggunakanlah hak hukumnya untuk melapor ke Polda Metro Jaya. Jadi saya rasa sih masyarakat juga bisa melihat lah, ada benang merahnya ada di mana nih. Dari sebelum 2023 kan, itu H-1 purna tugas, ternyata itu digembor-gemborkan, setelah ini ternyata dilanjutkan lagi. Dan ternyata kemarin juga, ya Mas Roy juga sampaikan sendiri kemarin bahwa ada di forum Purnawirawan sebagai ahli dan sebagainya. Mas Roy juga bajunya keren-keren setiap tampil di TV kan. Baju baru ada lagi, wah kita tunggu nih apalagi. Ada gambar, ada Mas Gibran juga, ada gambar beda-beda lah, sangat kreatif lah kalau Mas Roy ini kan. Iya. Jadi itulah mungkin masyarakat juga bisa menilai dan Pak Jokowi juga akhirnya menarik kesimpulan sepertinya ada agenda politik nih. Nah itulah yang mungkin garis besarnya kira-kira seperti itu. Ada agenda politik akibat tadi Mas Roy tampil di beberapa forum di Purnawirawan, kemudian juga sablonan bajunya seperti itu. Mungkin salah satunya, mungkin salah satunya kan saya juga tidak tahu ya.
Pak Jokowi hatinya melihatnya seperti apa, masyarakat juga menilainya seperti apa, setiap orang punya pandangan masing-masing. Namun kan itu fakta, tapi kan ada benang merah, yaitu yang bisa kita nilai lah bersama seperti apa. Bang, Anda sebagai kuasa hukum bagaimana menilai atau menanggapi keputusan penyidik yang menaikkan status hukumnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan apakah ada bukti baru kemudian yang dibawa oleh kuasa hukum atau Pak Jokowi di pemeriksaan penyidikan? Nah, ini kan ada 2 perkara pertama, Mas. Yang pertama di Bareskrim itu di mana Pak Jokowi dilaporkan, dan di situ ternyata sudah dihentikan karena tidak ada bukti sama sekali yang menyatakan atau yang bisa mendukung dalil bahwa Pak Jokowi memasukkan dokumen atau memasukkan ijazahnya. Sudah juga dimintakan gelar perkara khusus, walaupun menurut kami itu tidak perlu dan berlebihan, tapi kami menghormati juga karena itu juga sudah dilakukan dan dipandang perlu oleh penyelidik, sehingga ya silahkan dilakukan. Dan itu Mas Roy ada di situ juga, cukup lengkap, ada Komisi 3 DPR, ada Kompolnas, ada Ombudsman, dari sisi Polri-nya pun ada Irwasum, ada Divkum, wah sangat lengkap semua unsur-unsur. Setelah itu pun Kompolnas sudah memberikan statement bahwa tidak ada pelanggaran, dugaan pelanggaran, dan semua proses penyelidikannya sudah dilakukan sesuai SOP. Jadi di masalah itu sudah clear di Bareskrim. Nah, yang Polda Metro Jaya pada saat kami melaporkan, tentunya kan kami sudah memiliki pandangan sendiri dong sebagai pelapor bahwa kami melihat sudah ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Nah, jadi ya kami juga sebenarnya tidak kaget juga kalau ini dinaikkan penyidikan, karena dari awal kami sudah yakini ini memenuhi unsur. Namun kan ada sebuah proses hukum yang harus dijalani, ada hukum acaranya dan kami hormati, dan itulah kenapa dari awal itu dari penyelidikan ada mungkin sekitar 2 bulan kalau tidak salah ya, ditanya dulu, dimintai dulu keterangannya, diundang juga semua pihak-pihak yang terkait, memberikan klarifikasi, dan ternyata setelah diundang semuanya dan dilihat, oh ini layak untuk dinaikkan ke penyidikan karena sudah ditemukan adanya unsur pidana. Nah sekarang tinggal masalah dicari siapa tersangkanya, siapa pelakunya, dan kalau mengenai bukti-bukti ya sebenarnya dari pihak Polri sih sudah luar biasa sekali ya. Kami juga tidak menyangka di Bareskrim itu, Mas, ada puluhan saksi dan puluhan dokumen yang diperiksa. Sampai UGM, sampai kartu di perpustakaan aja Pak Jokowi kalau tidak salah saya lihat itu ditemukan. Jadi luar biasa juga UGM sudah masih menyimpan itu semua, dan itu masih asli-asli semua, dan ya itu kan fakta ya Mas. Itu tidak akan bisa dibantah. Sehingga pastinya kepolisian menilai semua alat bukti itu dan akhirnya dihentikan yang di Bareskrim. Dan di Polda ini di penyidikan sekarang. Baik, Mas. Ya. Ada bukti puluhan dokumen, kemudian juga kartu perpustakaan Pak Jokowi asli, informasinya seperti itu. Kuasa hukum tadi mengatakan bahwa analisis Anda tidak berdasar sepertinya gitu. Nah, bagaimana Anda membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu dan apa bukti baru yang akan Anda bawa ke kepolisian? Ya, menarik. Kami menghormati sepenuhnya ya statement dari Bang Yaakob dan juga yang sudah disampaikan. Tapi kami juga melihat begini. Satu soal kaos tadi, menarik ya, saya harus komentar dulu. Kaos ini tidak ada satupun niat saya untuk membuat kaos. Demi Tuhan, lillahi ta'ala kaos ini justru saya dapatkan dari banyak orang yang kemudian mengirimkan ke saya. Mengirimkan. Dan nanti kalau saya tunjukkan, itu kan nanti ada juga bisa dibuktikan nanti kalau ini udah tayang di YouTube. Nanti pasti ada salah satu dari ratusan atau ribuan komentar itu mengatakan, kalau pengen pakai kaos yang dipakai Roy Suryo, hubungi saya. Bukan di Pasar Pramuka? Nah, bukan. Kaos nggak ada di Pasar Pramuka. Okay. Adanya di sana burung, obat, sama yang cetak-cetak yang ilegal itu. Ya, ada yang legal tapi juga ada yang ilegal. Nah, jadi itu soal kaos. Jadi sama sekali nggak ada ya nanti kaosnya. Nah, yang kedua adalah kalau soal agenda politik lagi-lagi ya, itu sama sekali nggak. Saya benar-benar hanya ikut. Dengan kasus ini pun sebenarnya keterlibatan saya itu juga setelah kemudian saya tahu kalau saya disebut, saya Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa itu diminta untuk menjadi ahli pada pelaporan tim pembela ulama dan aktivis di Bareskrim pada Desember 2024. Saya juga baru diberitahu itu pada bulan Maret akhir ya, bulan Maret itu baru diberitahu ketika TPUA itu mau mengadakan acara ya, lihat ke Jogja, ke UGM dan ke Solo. Dan saya waktu itu juga mengatakan apa hubungannya itu gitu. Oh kemudian tulis, oke, kalau yang ke Jogja ya nanti udahlah, nanti itu pulang kampung bagi saya, pulang kampus bagi saya, jadi nggak usah undang-undangan aja, saya nanti akan datang ke sana. Toh juga nggak diundang TPU aja, kalau ada acara di kampus kami, kampus saya S1, S2 di Jogja, di UGM, saya pasti akan datang. Dengan pandangan yang clear, yang tadi saya sebut ya, diterima wakil rektor dan lain sebagainya. Nah kemudian yang menarik adalah ketika soal bukti. Oke, betul bahwa mungkin
Barreskrim sudah ada tim yang ke UGM. Tapi perkembangan terbarunya adalah kami juga menemukan banyak sekali nih Mas, kiriman-kiriman ijazah asli. Benar-benar saya dari kakak-kakak angkatan kami. Itu mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 79 ada, 78 bahkan ada yang baru lulus 85. Tapi intinya semuanya lulus 85. Jadi yang kita perlukan kan ijazah pembanding yang tahun 85. Bukan yang mereka masuk tahun berapa karena wisudanya bisa beda-beda. Dan di tahun 85 itu ada 3 angkatan wisuda. Ada di awal tahun, ada di bulan Agustus, ada tanggal 5 November ya. Dan ijazahnya tanggal 5 November seperti yang bukti yang beredar. Dan itu sudah kami temukan dan kami siap kemudian untuk melakukan, ayo kalau mau komparasi. Karena ijazah itu benar-benar sangat perfect. Benar-benar sangat clear. Sama sekali berbeda dengan fotokopi yang pernah beredar itu. Ya gitu, artinya dari sisi kualitas. Atau bahkan dengan yang sudah diupload oleh Dian Sandi. Saya nggak tahu apakah Dian Sandi menguploadnya sangat tidak bagus ya, sehingga tidak kelihatan apakah itu pengenang pengamannya, watermarknya, tapi harusnya pun tetap kelihatan. Karena ijazah saya pun, kalau misalnya ini ada contoh ya, ada sebuah ijazah, kalau itu diproses dengan benar, difoto dengan benar, itu pun pasti akan masih nampak gitu loh, watermarknya. Ini misalnya contoh ijazah, ya. Nah ini contoh ijazah saya. Contoh ijazah saya Mas. Itu kalau misalnya ini meskipun ini fotokopi, kalau di enlarge sangat besar, masih ada watermarknya UGM. Meskipun ini fotokopi, tapi masih kelihatan. Bahkan kemudian ini ada emboss di sini, di dekat tanda tangan rektor. Itu pun ketika di ELA, ini sebelah kanan ini adalah ELA. Ini bukan merubah ijazah, ini adalah hasil analisis. Ini ijazah asli. Kalau kemudian di ELA, error level analysis, itu kemudian akan muncul. Kalau ijazah itu tidak pernah ada rekayasa, maka ketika di ELA itu masih akan muncul kayak gini. Nah ini ijazah saya daripada nanti ada orang lain. Oh itu ijazahnya nggak pakai izin. Kalau ini saya mengizinkan diri saya sendiri untuk saya analisis sendiri. Pas jadi, juga lulusan UGM ya? Pak, iya pasti. S1 saya UGM, S2 saya UGM. Jadi ini pas fotonya aja masih kelihatan. Ini embossnya masih kelihatan. Ini tanda tangan Pak Dekan juga masih. Ini bahkan tadi pengesahannya atau legalisasinya. Nah ijazah yang disebut ijazah Pak Jokowi, uploadan Dian Sandi ya. Karena kenapa ini yang dipakai? Karena waktu itu belum ada ijazah yang dipamerkan oleh Barreskrim. Jadi baru ini yang beredar dan ini berwarna. Fotonya sangat kontras, itu setelah kita ELA, oleh level analysis. Ini yang kemudian nggak nampak ijazah aslinya. Nih, ini nggak nampak. Nih, kalau di ELA full, tampak banget bahwa ada error di logo, ada error di pas foto. Artinya begini Mas, jadi ijazah itu, kalau kemudian kita mau itu ijazah digital atau analog sekalipun, tetap prosesnya itu kita digitalkan. Saya selalu menggunakan analogi begini. Kalau dulu orang periksa sidik jari, itu dulu harus dipakai tinta, kemudian diperiksa secara manual. Dulu kita mencetak foto juga analog. Saya dulu kebetulan pengajar fotografi di UGM, ya gitu. Jadi artinya mulai dari teknik cetak waktu itu pakai kimia, masih pakai benar-benar analog ya. Dulu kami nggak mengenal analog, dulu seluloid itu kenalnya. Sampai dengan yang digital proses sekarang pun saya ngikutin. Jadi saya pun menganalisis mulai dari analog sampai dengan digital. Saya telematika, bukan sekedar digital forensik. Telematika itu telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Bahkan kasus-kasus lama, maaf saya sebut, dulu pernah juga ditulis oleh Tempo, ya tentang rekaman pembicaraan Pak Presiden Habibie dan Andi Galib. Itu saya memeriksa dengan audio spread analyzer. Maaf ini juga saya sebut lagi, dulu ada foto mantan Presiden Abdurrahman Wahid dengan seseorang. Itu saya periksanya analognya, ya dengan perangkat digital juga. Karena itu saya scan. Jadi artinya sebenarnya ini hanya soal orangnya bisa nggak meriksa. Ya, atau mampu kalau memang digital forensik, mungkin memang dia tidak berkapasitas untuk memeriksa analog. Tapi saya dari dulu sampai dengan maaf ini, kasus foto-foto heboh, video heboh itu pun ya ada yang analog juga, ada yang dulu masih pakai roll film. Saya periksanya. Itu dan artinya ketika ini aneh sampai dengan skripsi. Nah, ini yang kemudian saya dapatkan. Nah, sebelum skripsi ini dulu. Ya. Nah, ini adalah ijazah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim. Kenapa fotokopi? Ya, karena ini yang ditampilkan oleh Dirtipidum Pak Brigjen Juandani ketika press conference tanggal 22 Mei itu. Kenapa saya nggak pakai Dian Sandi lagi? Ya karena Dian Sandi yang untuk ELA ini adalah ditampilkan pada layar lebar, pada big screen di balik. Ini saya bandingkan dengan ini namanya diploma comparison dengan miliknya Fronojiwo nomor 1115 ya. Ini miliknya Fronojiwo 1115. Ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ini fotokopi karena yang ditunjuk oleh Pak
dekan Fakultas Kehutanan itu fotokopi. Kemudian yang ini adalah milik orang yang asli, ya, yang dia posting, milik Sri Murtiningsih 1117. Kemudian ketika dibandingkan 1117 masuk A-nya, 1115 milik Front yang masuk, 1120 milik Pak Jokowi keluar. Jadi ini tidak pada satu cetakan sama. Misalnya redaksi Tempo, ya, mencetak 1000 eksemplar sekalipun. Pasti sampel depannya itu pasti kalau mau bandingkan pasti sama. Ini di tahun yang sama ini? Ini di edisi yang sama, 5 November 1985. Itu pun ternyata meleset. Aneh kan? Nah makanya perkembangan terbaru tadi nyambungnya di sini. Saya mendapatkan sekarang sudah sekitar 10 ya ijazah-ijazah asli. Bahkan juga dengan dokumen pembandingnya, dengan dokumen pelengkapnya. Ada tadi misalnya kalau kartu mahasiswa ada yang pakai, ya, ada yang tidak. Tapi ada juga yang dengan lembar transkripnya. Itu semua analog dan semua kemudian kita periksa, kita analisis, saya scan semuanya di digital. Maka saya menunggu, oke, kalau dikatakan nanti ada bukti aslinya, mari kalau terbuka-bukaan, kalau ini gelar perkara beneran, ya, ijazah Pak Jokowi mana, biar di scan juga, kemudian kita bandingkan. Analisisnya paling mudah dengan digital. Jadi artinya kita terima itu, mari kita adu bukti, tapi sebelum itu terbukti sekali lagi, ya, itu harus pengadilan yang memutuskan itu asli atau tidak, baru kasus yang pencemaran dan kemudian fitnah, apalagi penghasutan. Baik. Nah, itu bisa jalan. Diminta untuk adu bukti seperti itu. Tadi Mas Roy menggunakan teknik digital forensic error level analysis. Ya. Saya yakin juga dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan itu seperti itu. Ini bagaimana responnya, Bang Yakub? Jadi di Barreskrim, Mas, itu ijazah Pak Jokowi sudah diperiksa. Jadi ini udah masuk puslapor nih. Ijazah fisik, ijazahnya kan fisik nih, bukan ijazah digital ya. Kalau e-certificate beda cerita. Ini ijazah fisik yang sudah masuk ke puslapor. Di puslapor itu bukan polisi loh, Mas. Isinya itu ahli-ahli. Artinya bukan lulusan akpol yang polisi reserse, bukan. Itu semua ahli-ahli, ahli kimia ada di situ, ahli fisika semua ada di situ. Dan situ sudah diuji dengan jelas dan nyatakan identik dengan pembanding-pembandingnya. Nah, jadi kalau masih ada anggapan bahwa ini ELA-nya seperti ini, loh, yang melakukan ELA pun itu mohon maaf, Mas, kan belum lihat dokumen aslinya juga. Artinya ya nggak apple to apple juga. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh Barreskrim sudah jelas ijazahnya asli, diperiksa, di pembanding-pembandingnya asli-asli juga. Jadi asli dengan asli. Kalau kita bandingkan asli dengan kopi-kopi dan kopinya pun diambilnya beda-beda kameranya. Mungkin Mas Roy juga pasti sebagai pakar pasti tahu. Suatu dokumen diambil oleh 2 kamera berbeda aja pasti analisanya bisa berbeda. Itu kan udah tidak terbantahkan, sudah pasti kalau itu. Nah, jadi bagaimana kita mau bandingkan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mas, sebenarnya kalau kami lihat, dan ini bisa mungkin ditanya ke semua pakar-pakar hukum ya, membuktikan dokumen palsu atau pemalsuan itu sangat mudah sebenarnya. Ditanyakan penerbitnya. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh kaedah-kaedah di Mahkamah Konstitusi, kalau ada sengketa pilkada, kepala daerah yang dituduh ijazah palsu, itu tinggal ditanya, oke, surat keterangan dari yang penerbitnya siapa? Contoh, Mas mau menerbitkan suatu dokumen, ada orang yang bilang, itu dokumennya palsu. Tinggal tanya, Mas, bener nggak Anda menerbitkan itu? Betul. Loh, apalagi isunya? Apalagi ini sebuah ijazah, sudah digunakan, sudah diverifikasi juga oleh KPUD ketika wali kota, ke KPU juga sudah diverifikasi. Nah, ditambah lagi bukti-bukti pendukungnya lengkap semua. Syarat semua riwayat akademisnya lengkap, sampai foto-fotonya pun masih banyak. Teman-temannya pun, teman sebangkunya pun masih bisa menyatakan, betul ini kuliah bareng saya. Jadi ya kami melihat mau bagaimana lagi ini dibuktikan sebaliknya, karena tidak terbantahkan lagi fakta-fakta itu. Balik lagi, fakta itu kan berbicara sendiri tanpa harus dijelaskan. Ya itulah yang dimiliki oleh UGM, dokumen-dokumennya yang kemudian sudah diberikan kepada Barreskrim pada saat penyelidikan di sana. Nah di Polda Metro Jaya pun juga sama saya rasa. Saya yakin bahwa karena ini kan dua peristiwa berbeda ya Mas. Yang di sana adalah pemalsuan, di sini pencemaran nama baik. Ya. Pemalsuannya sudah jelas tidak terbukti. Nah walaupun di sini tetap secara prosedur hukum acara tetap dilakukan kemarin. Sudah ada penyitaan, karena itu kan tetap harus diuji ulang. Dan itu nanti untuk penggunaan di persidangan oleh penuntut umum kalau memang ini masuk ke persidangan nanti. Nah, jadi kalau yang kami lihat sih memang ini semua sangat mudah sebenarnya. Hanya memang karena ini proseduralnya harus dilakukan, ya kami hormati semua proses yang berjalan lah. Gitu. Baik, Bang Yakub, ini ada 4 perkara kasus ijazah palsu Jokowi yang naik ke tahap penyidikan ya. Koreksi jika salah, ini seberapa yakin kuasa hukum meyakini bahwa nantinya akan ada tersangka dari kepolisian atas kasus ini?
Ya kalau kami hanya bisa mengatakan yang Pak Jokowi sebagai pelapor, Mas. Karena memang itu yang kami laporkan dan pada saat kami melapor kembali lagi tentunya kami sudah memiliki keyakinan bahwa sudah ada tindak pidana karena Pak Jokowi kerugiannya sudah dirasakan. Beliau merasa namanya dicemarkan sehingga inilah satu-satunya cara karena kita sudah memberikan himbauan secara luas. Tapi tidak juga diindahkan sehingga ini satu-satunya cara untuk fitnah ini dihentikan dan nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan. Dan juga nama baik rakyat Indonesia juga, jangan sampai jejak digitalnya, ini kan kalau didiamkan jejak digital tidak akan hilang, Mas. Bahwa akan dibahas lagi dibahas terus seakan-akan memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi Presiden Indonesia ijazahnya palsu, itu yang mau kita hindarkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah jadi ya kalau untuk perkara yang lain, ada 3 lagi mungkin yang Mas sampaikan tadi, mungkin kami tidak bisa mengomentari lebih jauh, tapi saya yakin bahwa penyidik itu profesional dan akan jelas hitam putihnya seperti apa. Baik, kuasa hukum ini ada melaporkan Roy Suryo dan terlapor lainnya dengan sejumlah pasal ya, 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, 32 dan juga 35 tentang Undang-Undang ITE ya, nomor 11 tahun 2024. Apa dasar kuasa hukum kemudian melaporkan terlapor menggunakan pasal-pasal di atas, Mas? Ya, karena itu semua kami melihat sudah unsur-unsurnya terpenuhi tentunya. Ya pertama kan di KUHP itu 310, 311 itu, 310 itu adalah pencemaran nama baik, 311 itu fitnah, 27A juga fitnah melakukan elektronik, 3235 juga ada pengadaan, manipulasi, pengubahan dan sebagainya untuk ada dokumen elektronik. Ya kami melihat ini kan rangkaian, Mas, kembali lagi sudah bertahun-tahun ya ini dijalankan dan dari peristiwa-peristiwa tersebut terlihat ada dari apalagi ini ITE, ada ITE-nya. Kalau ITE itu kan setiap orang memiliki fungsi masing-masing juga. Ada orang yang sebagai yang menyampaikan contohnya fitnahnya, ada yang mengupload. Nah ini kan perannya semua beda-beda. Jadi itu yang nanti akan kami berikan dulu gambaran yang kami yakini, tapi kan kembali lagi yang memiliki hak sesuai hukum acara siapa? Penyidik. Yang nanti untuk melihat yang mana yang memenuhi unsur. Yang nanti akan dibawa ke penuntutan oleh jaksa, nanti hingga ke persidangan. Dan nanti kan ini akan diuji berulang-ulang kali, Mas. Nanti jaksa juga harus menilai, memenuhi nggak? Kalau jaksa nggak menilai kan nggak akan P21. Iya. Tapi kalau dinilai, oh cukup, akan P21, dibawa ke persidangan. Kalau jaksa pun bawa, hakim juga mesti harus menilai. Apakah nanti ini memenuhi unsur atau tidak, terbukti atau tidak. Jadi ya kalau kami lihat sih tenang saja untuk semua terlapor dan semua pihak yang ini, karena kan ini pasti berjenjang lah dan jelas. Jadi tidak mungkin ada ketidakpercayaan kepada semua unsur. Kalau nggak percaya polisi, nggak percaya jaksa, nggak percaya hakim, ya ini negara hukum. Tenang saja, maksud ini apa tenang saja? Tenang saja akan lolos gitu maksudnya? Bukan, maksudnya tenang. Karena kan sekarang ini mengumbar-umbar seakan-akan bahwa ini tidak benar semua pelaksanaan hukumnya, penegakan hukumnya. Padahal terlalu prematur lah, ini baru mulai kok. Nah, itu yang kami minta semua orang menghormati lah. Seperti juga Pak Jokowi kan menghormati juga proses yang Baik, Mas Roy, ini Barreskrim sudah mengatakan bahwa memverifikasi bahwa ijazahnya asli. UGM juga sudah mengatakan asli, ya. Kemudian juga KPU juga sudah mengatakan bahwa ini asli. Dan logika di masyarakat itu adalah bahwa ini Pak Jokowi sebagai pribadi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 periode, kok bisa lolos seperti itu? Nah, apalagi gitu? Gini, semua yang dikatakan itu kita hormati, tapi kita harus bicara dengan fakta. Jangan hanya naratif atau istilah saya kalau di baju. Kalau di baju ini ya, itu hanya talk the talk. Wah, not only talk, but talk the talk. Gitu. Jadi harus ada buktinya. Nih, kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. We walk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Selama ini, meskipun katakanlah sudah melalui satu proses di Barreskrim, di Puslapor, kami tuh tunjukkan semuanya. Tadi dikatakan oke, itu fotokopi. Tapi kami berani adu bukti, berani adu data. Dan satu lagi, sifat ilmu pengetahuan ini juga nggak pernah ditunjukkan aslinya, analognya, ya bahkan fisiknya. Hanya naratif saja yang disampaikan. Dan itu kayak membiarkan kami kalau kami bahkan kalau ada orang minta analisis ini, banyak orang yang minta karena saya mungkin kelupaan ada nomor handphone saya di situ. Dan itu banyak sekali yang WA saya, Mas minta dong filenya, saya kirimkan. Kalau Anda minta, karena beruki minta kan, bukan saya yang menyebarkan. Gitu. Jadi itu juga point to point, bukan menyebar. Jangan lupa saya ikut yang menyusun Undang-Undang ITE itu. Kalau BA pribadi itu tidak bisa disebut menyebarkan, ya gitu. Karena itu point to point. Itu saya kasih dan bahkan kami kesimpulannya pun clear banget. Mulai dari ijazah yang tidak identik ya, sampai foto yang tidak benar, sampai kemudian skripsi. Dan skripsi sekali lagi Mas, yang saya pegang itu adalah yang pernah kami pegang, Dr. Resman pegang
Dr. Tifa pegang. Itu adalah skripsi asli, primary evidence. Jadi itu yang kemudian harus diuji. Makanya kami sebenarnya menunggu, kami fair aja kalau memang tadi dikatakan ada 3 ijazah pembanding. Mana nomornya? Saya clear banget, ijazah pembandingnya jelas. 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murti Ningsih, dengan 11-20 miliknya Jokowi. Dan kami punya sekarang 10 ijazah pembanding yang lain lagi. Itu ya, asli? Asli kalau ini, bukan sekedar yang ada di sosmed atau yang ditunjukkan oleh dekan ya. Itu asli dan itu kakak-kakak angkatan kami yang memberikan, dan itu mulai dari benar-benar ijazah sangat detail, ada watermarknya, ada embossnya. Ya, kalau itu ternyata nanti sama, ya diujikan dengan ijazah analognya atau ijazah visi Pak Jokowi, oke, kita fair aja. Kalau pengetahuan tuh, ya harus kita katakan dia. Kami nggak boleh bohong. Jadi sama sekali nggak boleh bohong. Kalau memang iya, tapi kalau memang false ya, tidak benar, kayak misalnya di ijazah tuh nggak match ya kami katakan nggak match. Seperti tadi, ketika ini tidak match, yaitu kami harus bilang itu tidak match. Ketika ini match, ketika ini keluar, itu berarti tidak match. Jadi artinya clear. Baik, saya ingin konfirmasi, Anda disangkakan oleh kuasa hukum 310 KUHP, ya, 311 KUHP, kemudian KUHP ya, 27A, 32 dan 35. Ya. Anda sebagai pembuat Undang-Undang ITE ya, 1 tahun 2024. Itu bagaimana Anda menyangkut? Sah-sah saja yang 310 dan 311 itu menyangkut perasaan hati dari Pak Jokowi. Itu nggak apa-apa, sah-sah aja kalau itu. Yang 27A ini yang kemudian nanti perlu disebutkan, karena di situ saya menyebarkan kabar ya gitu atau fitnah itu melalui ITE. Kapan saya menyebarkannya? Saya punya akun nggak? Saya punya akun X nggak? Ya nggak ada. Ya 32, 35 ini yang paling menarik. Berkali-kali saya sebut. Orang yang namanya Dian Sandi Utama inilah saya harus sebut bahwa dialah selain kalau ini kan kita dapat semua dari Pak Dekan ya, Fakultas Kehutanan UGM waktu itu ya. Nah, tapi orang yang namanya Dian Sandi inilah yang membuat dapat diaksesnya ijazah. Selagi lagi. Ini yang harusnya kena 32 atau 35. Karena dia membuat misalnya perbedaan. Ijazah aslinya kan nggak jajaran genjang gini ya, nggak trapesium gini. Tapi trapesium gini karena ini enggak. Ini sebenarnya sudah merusak, memodifikasi bentuk aslinya. Aslinya kan kotak bagus ijazahnya. Kemudian dia gini. Kemudian kalau itu aslinya misalnya ada watermarknya, di sini nggak kelihatan. Orang inilah si Dian Sandi yang kena. Jadi ini sebenarnya nggak logis. Joko Sembung main gol ya nggak sambung, gitu ya. Gitu kalau apa? Kalau ternyata malah orang yang mengupload yang jelas-jelas membuat dapat diaksesnya, transmisikan, gitu enggak. Kalau kemudian Ella itu dikatakan kayak mengubah, ini kami mengubah. Ella ini adalah ini aslinya adalah video yang kemudian bergeser-geser. Ini kalau di Ella dari awal, dikira tuh. Jadi itu adalah analisis. 1 mili pun, 1 mikron pun nggak ada ubahan di ijazah itu yang kami bikin. Jadi Anda mengatakan bahwa salah alamat pasal tersebut disangkakan kepada Anda? Ya, itu pasti tidak akan terbukti kecuali penyidiknya tidak mengerti undang-undang. Oke, saya ingin ke Bang Yakub. Beberapa pihak khawatir ini bahwa penggunaan pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 ini bahwa ini dapat menekan kebebasan untuk menyampaikan kritik. Bagaimana Anda merespon statement tersebut? Iya, kalau kami lihat menekan sudah pasti tidak. Karena setiap orang itu kan memiliki hak juga, Mas, untuk nama baiknya dilindungi. Justru jangan sampai, ini kan dua sisi nih argumennya. Satu sisi argumen bahwa jangan sampai menekan freedom of speech. Sisi lain, hak warga negara juga harus dilindungi dong. Jangan sampai semua orang bisa dipaksa, dikatakan kalau dokumennya asli, teriak-teriak bertahun-tahun, palsu. Apalagi disuruh, yang dituduh itu disuruh yang buktikan loh. Jadi Mas lain kali bisa aja sertifikat tanah Mas dibilang palsu sertifikat tanah rumah Mas. Buktiin coba. Oke. Mas kan pasti nanya ke saya, lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Kira-kira kan gitu. Jadi ini adalah asas-asas hukum yang mungkin kita harus pahami juga. Jangan sampai semua orang bisa jadi korban-korban berikutnya. Karena ini Pak Jokowi saja yang seorang presiden loh Mas. Menjadi korban. Apalagi rakyat biasa. Saya pun jujur aja, kalau saya ada orang yang menuduh ijazah saya palsu, suruh saya buktiin, saya tidak akan mau. Dan saya akan marah juga pastinya. Gimana caranya kan Anda belum pernah lihat mengatakan palsu, apalagi dokumen pendukungnya jelas. Udah dilakukan juga proses hukum di Barreskrim, jelas juga. Sudah diperiksa, itu yang tadi disampaikan Mas Roy itu juga, itu kalau tidak salah itu paparan di gelar khusus Mas ya? Iya, khusus. Paparan gelar khusus, saya masih ingat itu paparan gelar khusus. Saya berani menampilkan di situ. Gitu. Iya, dipaparkan di gelar khusus. Dan itu sudah disaksikan Kompolnas, saksikan Komisi 3, saksikan Ombudsman, saksikan banyak sekali pihak lah. Yang sudah dinilai juga, penyidik juga sudah melihat langsung dan tetap bahwa dinyatakan
oleh Kompolnas sudah sesuai SOP semuanya. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi menurut itu. Dan sekarang gantian, itu sudah clear dan Pak Jokowi, ini hak Pak Jokowi lah sekarang yang harus dilindungi. Gitu. Bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli, seperti itu. Betul, karena siapapun yang menuduh kan dia membuktikan. Apa iya semua orang yang dituduh palsu dia membuktikan sebaliknya. Dan ada juga tadi anggapan mengenai bahwa harus ada putusan pengadilan yang menyatakan itu asli. Nah itu kebalik-balik. Justru di mana ada perkara pemalsuan harus ada dulu putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu, baru orang dapat mengatakan itu palsu. Jadi semua dokumen itu yang diterbitkan secara resmi, contoh sertifikat rumah mas, balik lagi biar gampang ini nalarnya pemirsa kan. Yeah. Sertifikat rumah mas harus dianggap asli hingga dibuktikan sebaliknya. Jadi bayangkan kalau mas mau menggunakan sertifikat mas ke bank untuk jaminan. Kemudian bank mengatakan, mana putusan pengadilan yang bilang ini asli? Loh, ini sudah diterbitkan secara resmi kok BPN. Kecuali ini sudah ada putusan pengadilan menyatakan ini palsu, baru Anda berhak menolak. Dan pasti kan bank akan verifikasi ke BPN. Yeah. Asli nggak ini sertifikat nomor segini? Asli. Ini juga sama. Ketika digunakan, ditanya ke UGM penerbit, asli nggak ini ijazahnya? Asli. Sama kayak uang mas. Mas mengatakan uang palsu, mas gunakan untuk saya jual beli, kemudian saya bilang ini asli nggak? Mas bilang ya silahkan tanya aja ke penerbitnya. Saya tanya ke Bank Indonesia, asli kok benar saya terbitkan? Ada orang bilang palsu. Ya mau gimana? Ini kan logika sederhana sebenarnya. Baik, ini pertanyaan publik juga ya. Tadi Anda sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya gitu. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya ke depan publik? Ya, yang paling penting itu kita tidak mau ini menjadi contoh yang buruk, Mas. Ini dapat berpotensi sekali untuk menjadi presiden yang sangat buruk. Kalau yang saya jelaskan tadi itu, semua orang dipaksa loh. Dipaksa seakan-akan dialah yang menjadi bolanya ada di dia. Dia yang memiliki kewajiban, padahal sudah jelas dia tidak memiliki kewajiban. Jadi ini bukan hanya sekedar ijazah dan bukan sekedar hanya Pak Jokowi, Mas. Ini lebih besar dari itu, ini mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum dan lebih dari Pak Jokowi juga. Jangan sampai ini bisa terjadi, ya doa kami agar tidak ada orang lain juga yang dapat dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya. Dan tidak ada orang juga yang menuntut sesuatu hal yang bukan merupakan haknya juga. Ini negara hukum, hukum Indonesia, hukum positif yang digunakan, bukan hukum rimba. Baik, Mas Roy, yang menuduh, yang membuktikan. Tadi statement yang disampaikan adalah tentang ijazah Jokowi dibuat di pasar pramuka, seperti itu. Benar nggak di pasar? Gitu. Ya, sebelum ke situ, saya ingin sedikit memberikan wawasannya soal kenapa Pak Jokowi harus membuktikan. Ya, karena ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Mohon maaf, saya juga harus bilang bahwa dulu ketika undang-undang itu dirancang dan dibuat, saya justru termasuk tim yang membuat undang-undang itu. Ini buktinya. Jadi waktu itu ada yang namanya koordinator tim telematika Indonesia, telekomunikasi Indonesia. Waktu itu menterinya masih Pak Samsul Mu'arif tahun 2003. Dan saya adalah wakil resmi dari Universitas Gadjah Mada. Jadi clear ya. Jadi kalau UGM dan itu adalah di sini semuanya adalah ada ini pejabat semua dulu, staf ahli. Saya bukan siapa-siapa juga waktu itu di tahun 2003. Ya Kementerian Komunikasi bla 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 bla. Ada beberapa 6 personal, Pak John Welly, ada Pak Wahyu Prawat, Abji, saya ada UGM. Jadi artinya saya yang merancang. Dan bahkan ketika disosialisasikan di kepolisian, saya lah orang yang memberikan sosialisasi di kepolisian. Waktu itu di Humas Polri. Ini waktu itu saya bicara soal keterbukaan informasi publik. Dan Undang-Undang ITE juga yang saya sampaikan. Waktu itu ada penghargaan dari Mabes Polri. Kepala di Humasnya masih Pak Inspektur Jenderal Polisi Pak Arianto Budiarjo. Jadi artinya gini. Undang-undang itu dirancang untuk membuat publik itu terbuka. Ya, dan bisa membaca. Sekarang pun hari ini kita bicara pun sebenarnya kita harus meramaikan ketika ada perjanjian antara Indonesia dan Amerika, ternyata kemarin perbandingannya tuh ada yang merugikan sangat Indonesia karena Amerika bisa mengakses data pribadi Indonesia. Itu bahaya itu ya. Tapi itu mungkin lain soal kita bisa. Artinya gini, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu membuat publik tuh bisa mengerti soal data-data bukan data pribadi. Karena data pribadi ada undang-undang sini 27 tahun 2004. Tapi di sini hak publik. Termasuk misalnya ada riwayat apa, termasuk memang ada yang dikecualikan. Yaitu kesehatan dan pendidikan, itu di pasal 17. Betul, tapi jangan lupa di pasal 18-nya, di ayat 2 itu ada, kalau itu digunakan untuk kepentingan publik dan itu digunakan untuk seorang pejabat publik bisa. Mungkin persoalannya selalu akan dijawab, Pak Jokowi kan sudah bukan pejabat publik lagi sekarang, gitu kan. Itu kan kenapa enggak dulu? Dulu ketika ini gugatan ini dimasukkan, itu pertama kali ketika zaman Bambang Tri, zaman Gus Nur, itu Pak Jokowi masih presiden.
Jadi sah-sah saja. Kalau sekarang ada ya beliau pernah menggunakan itu. Oke, tadi dikatakan UGM sudah pernah. Sekarang UGM juga dikejar juga. Kami juga mengejar dengan KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik, dan kita melaporkan juga kepada Komisi Informasi Pusat ya, atau yang kemudian publik. Termasuk juga misalnya KPU di Solo. Pengakuan menarik dari KPU di Solo, ternyata mengatakan data-data yang sekarang ada di KPU itu nggak ada. Sudah, kan aneh data-datanya kok nggak ada dan tidak diverifikasi. Hanya dilihat, oh ya ini Pak Jokowi dulu oke ada cap basahnya dari UGM. Lah kan lucu kalau verifikasinya hanya kayak gitu. Dan itu pengakuan dari mantan-mantan orang KPU mengatakan tidak pernah diperiksa. Jadi memang ini sekaligus koreksi. Kalau tadi dikatakan orang itu harus dipaksa-paksa, enggak Mas. Karena yang kita akan lakukan nanti kalau misalnya kami diminta untuk maksa, oke nanti KIP lah yang akan memaksa. Kita sudah ajukan juga ke KIP supaya nanti muncul statement atau putusan dari Komisi Informasi Pusat itu bisa dibuka karena jelas betul ini harus bisa dibuka. Nah, soal yang kemudian ada tuduhan pasar pramuka itu sebenarnya adalah satu statement yang muncul pertama kali oleh orang PDIP ya, Pak Bitor Suryadi. Kami tadinya tidak pernah menyangka atau menyangkal ya bahwa ijazah itu diterbitkan di mana nggak ngerti cetak. Mungkin UGM juga tidak salah. Kenapa? Mungkin saja UGM pernah mencetak. Tapi kan dulu sempat ada narasi, oh itu hilang profesor siapa dari UGM yang itu kenal dekat juga dengan Pak Jokowi bilang. Mungkin pernah ada skenario yang dikatakan, kalau hilang dicetak lagi, salah tetapan. Meskipun beliau itu lulus, katakanlah begitu. Ada teman-temannya. Jadi ini tidak menggugurkan kesaksian teman-temannya. Oke UGM pernah merasa mengeluarkan itu misalnya. Ya, tapi ternyata itu hilang entah di mana. Kemudian dicetak lagi, itu salah. Itu masuk di pasal pemalsuan dokumen, apalagi digunakan. Kalaupun tidak, ya masih ada hipotesis juga ternyata Pak Jokowi nggak selesai. Jadi kesaksian teman-temannya yang sebangku juga masih masuk akal. Pernah masuk kok, pernah ada foto-foto kok, tapi tidak selesai. Tapi itu soal lain ya. Yang pasar pramuka ini memang menarik dan itu terus kita dekati sampai ada seseorang yang profesor yang kemudian ditengarai ya atau patut diduga ikut menjadi masuk di pusaran ini karena tiba-tiba dia tadinya dari seorang, maaf ini di pengakuan dia, dari seorang OB atau seorang tukang sapu, tiba-tiba meningkat pesat, akhirnya menjadi wakil menteri, ya gitu. Bahkan tadinya punya kios 3 di situ, kemudian kiosnya dijual dan dia pun pernah ngancam saya, ya saya supaya menghentikan ini, kalau enggak keluarga saya enggak aman. Siapa itu? Itu Profesor P inisialnya. Profesor P? Iya, Profesor P ya gitu. Dan sekarang menariknya dia nuntut saya malah, gitu. Loh padahal dia tuh saya bukti ini, saya simpan sebagai bukti. 2 kali WA ke saya. Pertama ngancam-ngancam, yang kedua minta maaf. Sudah minta maaf ke saya. Ya tidak bermaksud ngancam dan bahkan dia mengaku dia punya kios di pasar pramuka itu, ya dan punya anak buah. Meskipun dia ngaku hanya sampai tahun 2002, bukan sampai 2012 atau 2000. Tapi ada banyak data intelijen, ada data dari Sri Rajasa, data dari orang-orang yang kami temui, kami rekam hanya nanti pada saatnya itu kita keluarkan, ya karena kami harus melindungi orang-orang itu karena seperti Bitor itu agak kebablasan juga, belum dia udah nyebut nama ini, nama Widodo, nama ini, orangnya langsung dikondisikan semua gitu loh, gitu. Jadi orangnya nggak berani, udah kelihatan orangnya mau bilang A, ya sama seperti nggak usah jauh-jauh. Orang sekecil Bitor saja dengan mudah dikondisikan. Orang sebesar Profesor Sofyan Effendi saja yang sudah berkata jujur dan itu statement Prof Sofyan itu terus terang ya, saya mendengarnya sudah beberapa kali dan sudah lama. Terakhir saya dengar itu Desember, waktu di UGM ada peristiwa niti laku. Ya kita kumpul semua, beliau cerita gitu. Cuman memang nggak nyangka, kalau bukan nggak nyangka, itu gayanya Prof Sofyan aja. Wong tahu lah dipasang-pasang mic gitu. Cuman kaget ketika viral dan beliau mencabut dalam tanda kutip. Meskipun mencabutnya, beliau sengaja tanda tangan dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan yang biasa. Karena Prof Sofyan itu yang tanda tangan ijazah S2 saya, magister saya, dan tidak di atas meterai. Jadi ya kan sudah viral dan itulah menjadi fakta yang tidak akan terbantahkan ya gitu meskipun itu quote and quote dicabut dengan pencabutan yang tidak proper. Baik, ini pertanyaan terakhir ini. Ini proses hukum akan terus bergulir ke kepolisian, nanti akan ada ke pengadilan seperti itu. Mas Roy, ini pesan untuk masyarakat menyoal polemik ijazah palsu Jokowi seperti apa dan kesiapan Anda nantinya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut seperti apa? Ya, kalau kesiapan tentu saja semua harus siap. Dari pihak kami siap, dari pihak sono juga harus siap juga. Ya, kalau ternyata kondisinya berbalik. Ya, gitu. Anda meyakini itu berbalik? Tidak, saya tidak berani meyakini, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Gusti Allah tidak sare, Tuhan tidak pernah tidur, ya bisa jadi. Itu kayak peristiwa dulu lah gitu, politik
siapa yang nyangka Pak Harto juga bisa habis ya, bisa 32. Dan kalau pesan saya satu saja, tetaplah berani berkata jujur dan tetaplah menyuarakan kebenaran. Meskipun kalau kita mengatakan jujur dan kebenaran itu berat konsekuensinya. Tapi juga jangan berani-berani kalau kalian takut dan jangan takut kalau memang berani. Oke, baik. Ini ke Bang Yakub. Bang, ini terakhir apa harapan Anda terhadap proses hukum ini? Apakah semata pemulihan nama baik, efek jerah terhadap penyebaran fitnah, atau mungkin ingin menjadikan ini sebagai presiden hukum bagi pejabat yang jadi sasaran serangan digital, Bang? Pertama saya luruskan dulu tadi, dan saya sebenarnya setuju. Pasal 17 tadi sudah di-highlight juga oleh Mas Roy bahwa itu memang Undang-Undang KIP itu mengecualikan data pribadi. Jadi itu jelas. Jadi nanti masyarakat mungkin bisa buka sendiri aja daripada kita berdebat bolak-balik, kan bisa dibuka sendiri undang-undangnya. Jadi itu jelas dikecualikan. Dan tadi memang benar karena memang Mas Roy juga katanya ikut menyusunnya, kan ada komisi informasi tadi, komisi informasi pusat tadi. Harusnya kan itu adalah mekanisme yang dijalankan dari dulu. Kenapa tidak dari dulu ke situ? Belum melalui komisi informasi tapi sudah menuding bahwa itu palsu. Itu yang kami sayangkan sebenarnya. Oke. Nah, kemudian pasal pramuka juga sedikit saja saya harus komentari tadi. Boleh. Ya, pasal pramuka tadi menurut saya itu sangat tuduhan yang sangat liar dan tidak berdasar ya. Sudah jelas bahwa yang disebut-sebutkan juga tadi oleh orang yang tadi Mas Roy sebutkan juga itu memang sudah dibantah juga oleh orang yang bersangkutan, itu tidak benar dan sebagainya. Dan saya juga mendengar juga bahwa ada Prof. Paiman ya, saya sebutkan karena saya lihat dari media, nggak apa-apa, sudah melaporkan juga beberapa pihak. Jadi memang berpotensi untuk merugikan banyak sekali pihak. Jadi ya kami sih mohon juga kalau ada fakta-fakta atau kalau ada ya bisa dikatakan gosip-gosip atau dalil-dalil yang belum bisa dibuktikan, ya mohon jangan disebarluaskan karena berpotensi juga merugikan banyak orang dan ada konsekuensi hukumnya. Jadi jangan sampai ada konsekuensi hukum lebih lanjut lagi daripada permasalahan ini. Ya. Nah, tadi pertanyaan terakhir Mas, ya mudah-mudahan sih ini memang pembelajaran bagi semua pihak Mas. Pembelajarannya itu jangan sampai kita mau mencoba menuduh orang tanpa bukti yang jelas, satu. Yang kedua juga jangan sampai kembali lagi, tadi kan tanpa bukti yang jelas orang sudah nuduh. Nah ini juga semua orang harus aware lah akan hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai kita meminta sesuatu yang bukan hak kita dan memaksakan orang untuk melakukan sesuatu bukan kewajiban dia. Dan Pak Jokowi ini, karena bayangkan bertahun-tahun kalau Mas Dewi itu kan belum tentu kuat juga kan. Pak Jokowi ya selama ini kuat, tapi di akhir ini sudah bukan purna tugas, kok masih diteruskan dan sudah merugikan nama baik beliau dan keluarganya. Sehingga itulah melakukan laporan polisi. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi korban seperti Pak Jokowi. Masyarakat juga kita bisa makin guyup, tidak ada tuduhan-tuduhan tidak berdasar, dan hukum di Indonesia itu ditegakkan. Hukum Indonesia ya, bukan hukum rimba. Baik, Bang Yakub Hasibuan, kuasa hukum Pak Jokowi, terima kasih atas waktu Anda untuk TV Tempo. Ya, Mas Roy Suryo, terima kasih atas waktu Anda untuk TV Tempo. Itulah perbincangan saya dengan pakar telematika sekaligus terlapor kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan kuasa hukum Jokowi, Bang Yakub Hasibuan. Untuk Sobat Tempo, dengerin terus, pantengin terus setiap episodenya, dan jangan lewatkan fakta dan analisis hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Fahri, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.